Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua tetap dalam kondisi sehat, tetap merasakan sukacita, karena kita percaya Tuhan terus menyertai dan memberkati kita. Mari bersama pada kesempatan saat ini kita kembali mendengarkan dan merenungkan bersama firman Tuhan. Lebih dulu mari kita bersama bersatu hati, kita menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Saya hantarkan. Selamat pagi ya Tuhan, kami bersyukur, kami memuji dan memuliakan nama-Mu di saat ini. Ketika kami kembali menyadari, kembali merasakan kasih dan pemeliharaan-Mu, kami senantiasa bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di tengah segala pergumulan hidup, di tengah segala kedukaan, kesedihan, persoalan-persoalan, Allah hadir dan menguatkan kami. Dan jikapun di pagi ini kami bangun dengan masih membawa beban, membawa pergumulan, merasakan kesedihan, kami percaya Tuhan akan menghibur dan menguatkan kami sehingga kami boleh terus melanjutkan kehidupan kami dengan penuh sukacita, hanya bersandar kepadamu saja. Dan saat ini Tuhan, kami menyediakan hati pikiran kami, membuka untuk mendengarkan, untuk menerima firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, sapaan firman pagi ini akan saya bacakan dari Injil Lukas 7 ayat 13. Lukas 7 ayat 13 yang demikian. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Amin. Demikian sabda Tuhan. Dan tema renungan pagi ini, menghibur. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, jika kita saat ini merasakan kesedihan, merasakan kekecewaan, mungkin karena berbagai macam persoalan hidup, kegagalan, dan banyak sekali masalah. Satu hal yang kita harapkan adalah hadirnya atau datangnya penghiburan dari orang-orang yang di sekitar kita, keluarga, teman, atau siapapun. Ketika kita sedang merasa terbeban, kita ingin dikuatkan, ingin dipulihkan, ingin dihibur. Mungkin hanya sekedar kata-kata sederhana, tetapi itu sudah cukup menunjukkan kepedulian dan perhatian dari orang lain yang membuat kita kembali disadarkan, kembali mengerti bahwa orang-orang di sekitar kita mendukung kita, peduli kepada kita, dan itu membangkitkan semangat yang baru. Dan bisa dibayangkan ketika kita sedang bersedih, berduka, banyak masalah, dan merasa orang di sekitar kita seolah-olah tidak peduli, dan mereka diam saja, pasti kesedihan kita akan berlipat ganda. Kita membutuhkan penghiburan dari orang-orang di sekitar kita. Dan kenyataan seperti ini sebenarnya juga mengajak kita, mengingatkan kita untuk bukan hanya mengharapkan orang lain peduli, menghibur kita, tetapi juga kita dipanggil untuk peduli dan menghibur orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin saat ini, di hari ini, mereka sedang menghadapi, merasakan kesedihan, pergumulan yang berat. Kita belajar peka bagaimana Tuhan Yesus sendiri dalam bacaan kita tadi. Bagian dari kisah ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Dia berjumpa dengan rombongan orang yang sedang mengusung jenazah seorang anak muda. Dia anak tunggal dari seorang ibu, seorang janda. Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Bisa dibayangkan, seorang ibu yang sudah janda dan usianya tentu sudah cukup sepuh. Dia kehilangan masa depannya ketika
anak laki-lakinya, anak satu-satunya meninggal. Pupus harapannya, harapan hidup, harapan melanjutkan kehidupan. Dan itu tentu sebuah kesedihan yang tidak bisa diucapkan, kesedihan yang sangat luar biasa. Dan Yesus tahu, Yesus peduli, Yesus bukan lalu diam saja, toh nggak kenal. Ketika dia berjumpa dengan ibu itu kemudian menghibur, kata-katanya cukup sederhana, singkat, jangan menangis. Tetapi tentu kita dalam bacaan ini seterusnya kita bisa melihat bahwa Yesus bukan hanya berkata-kata tetapi bertindak. Tetapi yang bisa kita pelajari dari hal ini adalah kepedulian, menghibur orang yang sedang berduka, membangkitkan semangat hidup. Dan itu yang terjadi. Mujizat yang dilakukan membangkitkan anak muda yang sudah mati ini, tentu membangkitkan pengharapan baru dalam hidup anak muda ini dan juga ibunya. Dan inilah yang juga terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa bahwa di tengah pergumulan kita, orang lain tidak sempat untuk menyatakan kepeduliannya, penghiburannya kepada kita. Tetapi kita percaya dan yakin bahwa ada Tuhan Yesus yang tetap peduli dan mengatakan kepada kita, jangan menangis. Karena di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan baru yang membangkitkan semangat baru, membuat kita dimampukan untuk melanjutkan kehidupan ini. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara. Penghiburan yang dari Tuhan akan memampukan kita juga untuk menghibur orang lain di sekitar kita. Setiap kita yang telah merasakan sentuhan kasih, penghiburan dan kekuatan baru yang dari Tuhan Yesus, maka kita harus mampu juga menghibur orang lain yang sedang berduka. Siapapun mereka, meskipun kita tidak mengenalnya. Ketika kita datang dalam sebuah kedukaan, mestinya itu bukan sekedar basa-basi atau biar pantas, biar patut. Tetapi kita menyadari bahwa kehadiran kita di tengah situasi duka yang dirasakan dan dialami oleh tetangga kita, teman kita, saudara kita, bahkan mungkin orang yang tidak kita kenal, itu cukup membawa pengharapan, memberikan sebuah kekuatan baru bagi mereka yang sedang berduka. Jangan sepelekan ucapan sederhana tadi, jangan menangis. Jangan sepelekan ucapan-ucapan penghiburan yang kita sampaikan kepada orang lain yang sedang berduka. Pasti itu akan membawa kekuatan baru bagi mereka yang sedang bersedih. Oleh karena itu mari terus kita buka hati kita asah kepekaan dan kepedulian kita. Sebagaimana Yesus yang peduli, Yesus yang peka, yang menghibur siapapun yang berduka. Kita pun dipanggil untuk menghibur mereka yang berduka. Selamat beraktivitas, selamat meyakini akan penghiburan yang dari Tuhan, dan mari kita juga lakukan panggilan kita untuk menghibur bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin.